تعالى صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم منا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Bu Hartina ini Ustazah Durrah masuk. Kalau dia bisa baca, bantu dari layar ya. Kalau bacaannya lebih lanjut. Ya, bisa. Ustazah Durrah. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita Bu Aida biasa enggak ada biasa hari ini, tapi hari ini tidak bisa masuk. Kamu baca dari layar ya. Boleh, Syekh. Oke, terjemahnya. Bantu terjemah aja kalau kita butuh. Karena hadis hari ini panjang, kita tidak bisa selesai hari ini. Tapi ya Siap, Syekh. coba lihat. Baik, kita sudah sampai hadis 43. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya حتى عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط لا إله إلا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. Hadis ini itu di hadapan mata Allah Ta'ala, jangan di hadapan kita. Di hadapan mata kita, ya kadang-kadang kalau teman kita bilang, wah ini ujian, angkat derajatnya, semoga dapat pahala. Ya kita kasih sesuai yang kita cinta sama orangnya. Tapi kalau musuh bilang ini hukuman dari Allah Ta'ala karena dia melakukan ini, karena itu. Padahal enggak ada yang tahu ini hukuman atau mau Allah Ta'ala mau angkat derajatnya. Lihat di hadis ini, hadis Anas radhiyallahu anhu, qal, "Idza arada Allahu bi'abdihi", maksudnya uqubah. Kalau Allah Ta'ala mau kasih hukuman kepada hambanya, itu jadikan hukumannya di dunia. Ini bagus. Manfaatnya bagus. Hikmahnya ini yang paling bagus. Kenapa paling bagus? Karena kalau dapat siksa atau mungkin hukuman di dunia, bala atau ujian yang Allah Ta'ala hendaki atau pilih di hidup kita masih di dunia, nanti di akhirat sudah selamat, aman. Jadi nanti di akhir di riwayat lain sampai semuanya bilang ya seandainya Allah Ta'ala ambil hukuman kita di dunia lebih afdal dari akhirat. Waktu setelah mereka lihat siksa yang di dalam neraka, mereka minta atau ingin kalau atau mungkin bilang seandainya Allah Ta'ala ambil balanya di dunia, tapi sudah lewat. Jadi kadang-kadang bala itu yang dapat aslinya dari Allah Ta'ala hukuman karena dosamu, karena kesalahanmu yang kamu melakukan, tapi manfaatnya atau Allah Ta'ala sayang sama kamu, tidak mau kasih siksa di akhirat, jadikan hukumanmu di dunia. Coba baca artinya Ustazah. Dari Anas ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, ia lihat menghendaki kebaikan. Kadang-kadang itu al-bala baik atau hal yang baik untuk hidupmu. Terus lanjut. Ia segerakan hukuman hamba tersebut di dunia. Kenapa jadi seperti itu? Itu ada beberapa hamba kalau dia seperti biasa kita bercanda, kalau dia sudah lihat atau selalu di antara nikmat atau karunia yang Allah Ta'ala kasih, dia lupa. Tapi kalau ada bala, dia baru ingat, ya karena saya tidak keluarin sedekah. Kalau dapat bala, karena saya keras sama keluarga. Kalau dia dapat bala, karena saya tidak baik sama orang tua. Ada beberapa orang seperti itu, butuh peringatan setiap dia mulai lalai atau mulai lalai bilang dia dapat bala seperti itu, dia sadar sedikit.
itu hamba yang baik, bisa yang masuk termasuk atau masuk di muhasabah diri sendiri. Kenapa Allah Ta'ala kasih bala ini? Ya bisa. Kadang-kadang di hartanya, tiba-tiba hartanya sudah lancar atau rezekinya sudah lancar. Tiba-tiba dalam satu hari itu ke bawah ini. Ya, dia hitung atau muhasabah diri sendiri, dia lihat, oh ya mungkin saya kemarin tidak kasih keluarga yang minta, atau saya sudah dapat kabar karena fulan butuh uang operasi atau lagi sakit, saya kayak tidak sengaja kayak tidak tahu atau tidak lihat, padahal sudah tahu, itu mungkin hukumannya dari situ. Ya, masalah dosa-dosa lain atau bala-bala lain sama. Kalau dia masukin atau muhasabah diri sendiri, bisa sadar, oh ya karena saya ini dapat itu. Jadi di sini apabila terus lanjut, Dan apabila Allah mengendaki keburukan bagi seorang hambanya, ia tahan hukuman dosanya hingga diberikan semuanya di hari kiamat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, keburukan. Ya Allah. Amsaka anhu. Kita tidak bisa bilang, wah ini ya Allah Ta'ala la yus'al amma yaf'al. Enggak ada yang bisa tanya sama Allah Ta'ala, kenapa kamu melakukan ini? Atau kenapa? La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Padahal Allah Ta'ala yang tanya kepada hamba atau ciptaannya, kenapa kamu melakukan ini? Ya, kenapa Allah Ta'ala arada syar? Karena Allah Ta'ala maha tahu keadaannya, dalamnya, hidupnya bagaimana. Hidupnya buruk sama Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala kasih hukuman. Tapi hukumannya di mana? Di akhirat. Itu yang kemarin kita sudah jelasin, Allah Ta'ala kalau mau angkat derajat hambanya, ya ambil atau kasih bala di dunia sampai keluar dari dunia ini sudah bersih. Tidak ada kotor lagi. Tidak ada dosa lagi. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambih. Sampai di dalam riwayat atau cerita-cerita mereka bilang ada berapa orang yang dia bilang dari waktu lahir sampai sekarang ini 50 tahun saya belum pernah sakit flu, belum pernah sakit kepala, belum pernah sakit apapun, belum pernah. Ya, bilang ini Allah Ta'ala tidak sayang sama kamu. Allah Ta'ala tidak suka sama kamu. Kalau suka atau sayang sama kamu, kasih bala. Tapi Allah Ta'ala tidak lihatmu tunda siksamu di akhirat. Nasallallahu salamah wal afiyah. Mereka kasih cerita satu laki-laki lagi pergi ke rumah orang, pergi mau lamar anaknya. Dia ayahnya itu puji, anak saya ini, anak saya ini, anak saya ini. Jadi kasih sifat yang bagus. Di antara sifat itu bilang sama beliau, coba itu juga ada sifat yang paling bagus itu dari waktu kecil sampai sekarang belum pernah sakit. Itu si suami itu yang mau nikah bilang sudah enggak jadi, enggak mau. Ayahnya, bukan anak. Ayahnya bilang enggak mau karena ayahnya orang saleh. Dia bilang ini perempuan tidak baik. Ya, kalau Allah Ta'ala tidak kasih bala. Kemarin dapat cerita di mana itu? Walhasil di satu negara Arab. Ada satu perempuan telepon sama guru. Sama guru dia bilang, aku 15 tahun belum pernah sakit. Dia bilang setelah wafat mertua di rumah kita, dia bilang seperti itu, tidak tahu jawaban guru, bilang sama guru itu atau sama orang ulama bilang sama beliau, setelah mertua ibu suami wafat di rumah kita, sampai sekarang saya 15 tahun belum pernah sakit kepala atau macamnya, belum pernah. Orangnya itu ahli ilmu, paham ini perempuan buruk. Langsung tanya, itu mertua kamu itu waktu dia wafat bagaimana caranya? Ya, walhasil di akhirnya dia bilang kayak bantu atau perempuan tersebut mertua itu sudah buta, tidak bisa lihat, tapi waktu dia lewat
perempuan ini yang tadi yang jahat taruh kakinya di jalan sampai dia jatuh kena kepalanya di keramik atau di lantai, sudah 2 hari 3 hari wafat. Ini perempuan jahat. Tapi ini rahasia. Nggak ada yang tahu ya, karena sakit ini jatuh seperti biasa kita lihat jatuh. Tapi jatuhnya itu ada alasan, ada sebab. Perempuan tersebut yang dia sengaja biar kayak sudah bosan dari mertua. Hasilnya setelah 3 hari dia wafat. Nggak ada yang pikir ini mungkin sebabnya istri, anak atau waktu dia tanya sama Syekh itu bilang sama beliau gimana ceritanya, dia keluar. Ya, berarti kamu orang yang jahat, orang membunuh orang. Allah Ta'ala mau tunda hukumanmu sampai akhirat. Kadang ini dosanya besar. Dosanya termasuk di dosa yang besar. Alladzina yaqtuluna nafsa allati harramallah. Walau di setengah kata, tidak bilang oktul, bunuh atau membunuh orang tersebut. Bilang ok aja, ok 2 huruf. Sudah masuk. Apalagi ini tadi dia taruh kakinya biar perempuan jatuh atau biar mertuanya jatuh, ya sudah itu masuk. Tapi lihat gurunya karena imannya, karena fahaman agama, langsung ini tidak dari waktu itu Allah Ta'ala tidak, karena dosanya jadi besar. Dosa yang besar, hukumannya besar. Bukan hukumannya seperti kena sakit kepala, ya ampuni dosa. Kena flu, seperti yang kita belajar di dalam riwayat hadis. Dosanya semua, apa itu bahasa Indonesia? Seperti daun, namanya apa itu? Durrah. Itu Jatuh, Syekh. jatuh ya. Bilang apa? Tapi ada Berguguran, Syekh. Bergugur. lembur. Gugur, Syekh, gugur. Hah? Gugur. Gugur. Berguguran. Ya, berguguran itu seperti daun pohon itu. Itu untuk dosa yang kecil. Dosa yang besar sudah ada hukuman. Kita tahu orang yang bunuh orang qisas. Zina itu ada rajam atau jalad. Dosa yang besar ada hukuman. Dosa yang kecil itu yang salat, puasa bisa hilangi. Bisa habusin atau dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Idza aradallahu bi'abdi syarr, karena Allah Ta'ala mau kasih hukuman sama perempuan tadi, dia tunda sampai ke akhirat. Idza aradallahu bi'abdi syarr amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat datang sama dosanya. Datang dengan dosanya, ya artinya dapat hukuman yang berat. Kalau tidak ada dosa, tidak di hari kiamat datang tidak ada dosa, itu yang orang yang biasa yang Allah Ta'ala hendaki kebaikan kepada orang tersebut, ampuni dosanya di dunia, di akhirat datang sudah enggak ada, atau sudah ampuni dosanya semua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Semakin itu balanya besar, pahalanya juga besar. Coba baca. Sesungguhnya Dan Nabi bersabda, sungguh besarnya pahala sebanding dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ia memberi mereka cobaan. Maka sebentar, belan-belan. Ini lihat wa anna Allah Ta'ala idza ahabba qauman. Allah yang atur, bukan kita. Saya ulang lagi karena sering kita, kalau teman saya bilang, wah Allah Ta'ala cinta sama kamu, sudah mau angkat derajatmu. Tapi kalau musuh kita ini, Allah Ta'ala idza ahabba qauman turun bala. Kita tidak bisa tahu ini karena dia dosa atau karena Allah Ta'ala cinta sama dia, tidak tahu. Jadi balikin ilmunya, balikin ke Allah Ta'ala. Tapi Allah artinya kalau ada bala atau dapat bala, pasti itu ada rasa atau mungkin bilang Allah Ta'ala cinta kepada hambanya. Lanjut. ia memberi mereka cobaan, maka siapa yang ridho dengan cobaan Allah, ia mendapat keridhaan Allah, dan siapa yang murka, maka bagi mereka kemurkaan Allah. Faman radhiya falahur ridha. Ya, kamu terima takdir.
Tidak itu bahasa Indonesia bilang apa itu? Ngeluh atau apa itu kafulan ini Allah Ta'ala kasih ini kenapa Allah Ta'ala pilih saya? Saya sudah capek, saya tidak kuat ya setiap hari. Kalau ada yang datang junuk beliau ya kasih semuanya. Itu artinya kamu tidak ridha, tidak takdir Allah Ta'ala. Kurang pahalamu jadi kurang. Jadi hati-hati. Kalau ada bala, terima dari Allah Ta'ala. Mungkin hikmahnya nanti. Betul, kita tidak bisa sabar, betul. Tidak kuat, ya betul. Tapi juga tahan atau menahan diri sendiri. Jangan sampai, menyabar. Menyabar itu keadaanmu. Apalagi sekarang di zaman sosial media. Sakit kepala aja, ya taruh. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ya Allah. Aku minta ini. Ya, ini kenapa di situ? Kamu minta ampunan atau minta kesembuhan dari Allah Ta'ala, ya minta dari Allah Ta'ala, bukan di status WA atau status Facebook atau di sosial media. Ya Syekh, mungkin niat saya, mungkin di antara teman saya orang salah itu orangnya yang derajatnya tinggi, boleh. Kalau makammu atau niatmu seperti itu boleh. Tapi kita takut kasih tahu sama lain. Ya, mungkin takut juga kalau balakmu sudah banyak, terus kamu taruh, ya hari ini saya di rumah sakit, ya besok saya pindah ke rumah sakit, sekarang masuk ini, terus ada berapa orang, kita bisa tahu keadaannya dari status, dari Facebook, dari Instagram, dari ya berangkat ya doa saya mau rumah sakit, nah, masih di rumah. Setelah rumah sakit, di depan pintu atau gerbang masuk ini taruh foto rumah sakit. Waktu mereka lagi cek itu, ini maksud kamu apa? Ini kamu tidak terima takdir Allah Ta'ala atau terima? Ya Syekh, saya terima, tapi kenapa kasih tahu sama lain? Ini bisa kurang, pahalamu bisa kurang. Jadi hati-hati. Ya, lebih afdal jangan taruh di situ. Kamu punya teman yang saleh, boleh telepon sama beliau. Fulan atau temanku, aku lagi sakit, bantu doa saya. Walau kadang-kadang juga kita di zaman sekarang kalau kita telepon sama orangnya, dia paham, oh berarti minta duit, minta uang. Padahal bukan maksud saya uang, enggak mau uang, saya benar-benar mau doa. Tapi tiba-tiba dia cari rekening atau ini. Ya, jadi kita banyak salah di pikiran kita atau pikiran kita jadi buruk juga. Fulan telepon sama saya minta doa, saya langsung otomatis paham, oh ini minta uang. Ayo, di mana rekening? Salah. Doa, kamu kalau dia telepon atau chat sama kamu minta doa, doa dulu. Nanti kamu mau tambah atau rezekimu luas, bisa bantu, jangan jadikan karena dia telepon tadi. Setelah kamu dengar fulan sakit, bisa bantu, ya bantu. Jangan sampai dia minta. La ilaha illallah. Qal inna idhamul jaza. Faman radhiya falahu ridha. Yang ridha, rela, terima takdir Allah Ta'ala, dapat ridha Allah Ta'ala. Kita cari ridha Allah Ta'ala. Ini dari pagi kamu duduk atau hadir setiap hari, ngajar, belajar, cari apa? Cari ridha Allah Ta'ala. Kadang-kadang ridha Allah Ta'ala di ujian, bala. Anak kamu jatuh, kalau kamu sudah ridha, betul. Ridha bagaimana? Artinya saya taruh anak sampai dia meninggal? Enggak. Ridha, terima bala tersebut. Alhamdulillah wa syukurillah. Ala ma qadarullah, ala dengan qada Allah Ta'ala wa qadari. Tapi saya juga cari dokter, saya cari rumah sakit yang bagus itu. Sama dalam keadaan, dalam hati saya, dalam keadaan ridha. Itu namanya ridha. Kalau kamu ridha, dapat ridha Allah Ta'ala. Tapi enggak, ini kenapa itu, kenapa, terus. Bawa ke rumah sakit, cari rumah sakit yang mahal, yang bagus dokternya, ya. Itu semuanya bagus, tapi karena di dalam hatimu tidak ridha sama Allah Ta'ala, na'udzubillah, faman sakhita fa'alaihi sakhat. Wa man sakhita falahu sakhat. La ilaha illallah. Nas'alullah assalam al-afiyah. Ya, kalau kita tanya sama diri sendiri, kita bagaimana takdir, bagaimana terima takdir Allah Ta'ala? Ya, setiap orang tahu diri sendiri. Setiap orang sudah tahu. Tidak perlu jawab. Kamu atau kalian yang di sini
bisa tahu saya kemarin dapat musibah ini atau dapat bala yang seperti ini, tapi saya tidak terima. Ya, terus bagaimana? Istighfar, taubat, sudah selesai. Terima yang berikutnya. Kalau dapat lain, ya alhamdulillah. Oke, terus wa Anas. Lanjut. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Abu Tolhah mempunyai seorang anak yang sedang menderita sakit, tapi ia tetap pergi ke daerah yang jauh. Dalam pada itu, Sebentar, ini hadisnya panjang juga luar biasa, tapi kita baca sedikit demi sedikit. Wa Anas qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana li Abi Talhata ibnun li Abi Talha. Kita sudah pernah kasih tahu di dalam riwayat hadis lain, bukan di sini. Ada anak namanya Aba Umair. Ya, Aba Umair ma faqalan Nugair. Aba Umair itu anak kecil. Dia punya burung. Sudah pernah saya kasih ceritanya di sini. Punya burung kecil di tempatnya. Setiap hari Rasulullah lewat, lihat anak setiap hari main sama burung tersebut. Dalam satu hari datang, lihat anak namanya Amr. Namanya Amr. Lihat anak lagi sedih. Rasulullah tanya, kenapa Aba Umair? Dia bilang burung saya meninggal. Meninggal ya? Meninggal. Rasulullah bercanda sama beliau bilang, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Biar dia senang, tenang. Itu Rasulullah bicara sama beliau, dia senang, sudah selesai. Itu anak namanya Aba Umair. Lihat di dalam Aba Umair, enggak tahu di sini ada yang paham bahasa Arab. Ini Amr nama. Umair itu kekecilan namanya Umair. Bibi sayangku, itu kata Umair tasghir Amr. Ya Aba Umair tasghir Amr atau Umar. Jadi Umair yang kecil Umair. Di dalam bahasa Arab bilang ini Umair tasghir, artinya itu dari Rasulullah SAW kasih tahu kepada mereka umur anak ini pendek, tidak panjang, tidak hidupnya nanti, artinya itu umurnya sedikit, tidak bisa sampai jadi dewasa atau sampai jadi besar. Anak ini di 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sekitar tersebut, itu umur tersebut dia wafat. Jadi mereka dapat kabar dari Rasulullah sebelum dia meninggal, ya Aba Umair, tasghirun li umrihi, karena umurnya pendek sekali, tidak lama, hidupnya tidak lama. Ini yang anak Abi Talha namanya Aba Umair. Oke. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila kannahu bihi ila qisar amra wa 'inda Ibn Majah fi hadis tazwij Sulaim bi Abi Talha bi syart an yuslim wa fihi. Ini Ummu Sulaim dulu itu nikah sama laki-laki sebelumnya. Nikah sama laki-laki sebelum Abu Talha. Tapi dia pergi ke Syam setelah agama Islam datang. Dia mengawar sama suaminya, saya mau masuk agama Islam, ayo ikut saya. Dia bilang enggak mau, pergi ke Syam. Wafat di Syam. Dia punya anak. Terus habis itu dia nikah sama ini Talha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Berarti Ummu Salamah sudah nikah 2 orang. Sama. Terus lanjutnya. Qala kana ibnun li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki. Sakit, lagi sakit. Terus lanjut. Tapi ia tetap pergi ke daerah yang jauh. Ya seperti biasa keluar. Kenapa tetap? Ya mungkin cari rezeki, mungkin jihad, mungkin ada berapa hal. Di sini lihat ini. Bilan fa kharaja Abu Talha ay ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha keluar ke Nabi. Di riwayat lain jelasin dia keluar dari rumah ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Dalam pada itu anaknya meninggal sepulangnya Abu Tolhah dari berpergian. Ia berkata, bagaimana anakku?
Ummu Sulaim, ibu si anak berkata, saat ini dia lebih tenang dari sebelumnya. Lalu ia hidangkan makan Ini malam. setelah apa? Fakharaja Abu Talha faqubida sabi. Setelah Abu Talha baru keluar dari rumah, anaknya sudah meninggal. Langsung. Dia tidak langsung teriak-teriak, tapi setelah baru dia berangkat. Jadi tidak kasih tahu, tidak kirim, karena Anas ini anaknya juga. Anas ini anak Ummu Salim. Anas anak Ummu Salim. Dia tidak suruh Anas, wahai Anas, ayo ikut ayat ini, bilang sama beliau anaknya meninggal atau Umar atau Umair meninggal. Tidak. Dia nunggu sampai dia datang. Falamma raja'a Abu Talha, setelah dia selesai, datang lagi terus ila baitihi wa fi riwayat wa kana Abu Talha sha'iman. Ada satu riwayat juga waktu Abu Talha balik ke rumah lagi dalam keadaan puasa. Anaknya meninggal. Ini perempuan luar biasa. Perempuan luar biasa. Anaknya meninggal, suaminya lagi puasa, juga tidak kasih tahu, terus siap-siap makan suami. Terus lanjut Si ibu Ummu Sulaim, ibu si anak berkata, saat ini dia lebih tenang dari sebelumnya. Lalu Itu ia kenapa? Kenapa? Karena Abu Talha tanya, bagaimana ma fa'ala ibni? Bagaimana keadaannya? Dia bilang Ummu Sulaim, wahia Ummu Sabi, huwa askan makan. Askan ini biar kita paham, bahasa Indonesia bilang huruf dalam bahasa Arab huruf sakin. Sakin artinya apa itu? Tenang, Mati. Syekh. Tenang, Mati. Ini askan artinya sudah dia diam. Sudah diam lebih dari biasa, dari setiap hari. Abu Talha tidak paham. Tidak langsung pikirannya wafat. Abu Talha pikirannya sudah diam, penyakit tersebut atau sakitnya itu sudah kurang. Ya, terus lanjut. Lalu ia hidangkan makan malam hingga Abu Thalhah pun melahapnya. Hidangkan makan malam. Kenapa? Karena tadi bilang Abu Talha lagi puasa. Terus lanjut. Kemudian ia menggauli istrinya. Itu ya yang biasa. Yang biasa thumma asaba minha. Fata'asya thumma asaba minha. Falamma faraga qalat warus sabi. Artinya tidak kasih tahu juga, suruh anaknya itu Anas jangan bilang sama ayat ini anaknya sudah meninggal. Anas sudah lihat anaknya saudaranya dari ibunya meninggal. Tapi karena ibunya bilang jangan, ya sudah. Seperti biasa karena suami tidak tahu anaknya meninggal, juga perempuannya imannya kuat, tidak bilang sama suami, tidur sama suaminya Abu Talha. Faqara fata'asya thumma asaba minha falamma faragha qalat ya, setelah dia selesai baru bilang ayo pergi. Bilang apa itu? Coba. Sehingga Abu Talha ayo. Sehingga mana tadi Syekh? Enggak tahu dalam bahasa Indonesia, enggak tahu. Saya tahu dalam bahasa Arab. Ketika telah selesai, istrinya berkata, anak kita telah meninggal. Jadi setelah menggauli itu, terus istrinya baru menyampaikan anaknya telah meninggal. Falamma asbaha Abu Talha, artinya apa? Artinya di malam tersebut dapat hubungan Abu Talha sama istrinya. Iman perempuan itu lebih. Iman istri Abu Talha atau Ummu Salim ini bagaimana masih ada nafsu, ya subhanallah. Tapi karena imannya kuat bisa lewat keadaan tersebut. Setelah dia selesai, bilang sama beliau, ayo ambil anak atau masukin maqam. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah SAW fa akhbarahu. Di pagi, ya itu anak kecil, tidak perlu mereka kasih tahu kepada Nabi SAW. Tidak perlu jenazahnya besar, ya berapa orang yang ada sudah cukup. Ya, tapi dia lagi kayak bagaimana keadaannya sama istri Abu Talha. Ya, bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang apa itu? Falamma faragha qalat Rasulullah falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Terus
Di pagi hari Abu Thalha mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabari beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah tadi malam kalian seperti pengantin baru? Ia berkata, ya. Beliau bersabda, ya Allah berkahilah keduanya. Oh, Subhanallah. Ini kaya sudah dapat wahyu. Tapi tanya sama Abu Talha tidak bisa ingkari. Harus bilang. Bilangnya. Sudah selesai? Tidak selesai. Itu rahasia di doa Rasulullah SAW. Allahumma barik lahuma fi laylatihima. Oke. Fawaladat gulaman. Dapat anak laki-laki. Terus coba. Setelah itu Ummu Sulaim melahirkan seorang anak. Abu Thalha berkata kepada Anas, bawalah anak ini ke hadapan Itu Nabi. namanya Abdullah. Mereka kasih nama. Allahumma barik lahuma fawaladat gulaman. Kasih nama siapa? Abdullah bin Talha. Ya, itu orang sahabat yang masyhur. Faqala li Abu Talha ihmilhu hatta ta'ti bihi. Ini sekarang Abu Talha karena biasa fawaladat min dalika gulaman qala Anas faqala li Abu Talha. Itu yang kasih riwayat ini Anas. Karena Anas sudah besar. Kita kemarin sudah tahu Anas khadim Rasulullah yang membantu Rasulullah SAW di rumahnya. Atau bantu Rasulullah di rumahnya. Khidmah. Rasulullah suruh Abu Talha suruh Anas bawa anak tersebut. Ini yang baru lahir ke Rasulullah SAW. Kenapa? Biar tahnik. Tahnik itu. Liyuhannikahum. Coba. Bawalah anak ini ke hadapan Nabi dan Abu Thalha membekali Anas beberapa biji korma. Terus betul. Ketika sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apakah kamu membawa sesuatu? Ia menjawab, ya, beberapa biji korma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil beberapa biji korma dan mengunyahnya, lalu beliau ambil dari mulutnya, kemudian diletakkan di mulut bayi dan digosokkan ke langit-langit mulut si bayi serta diberi nama Abdullah. Muttafaq alaih. Ini cerita atau cara tahnik. Tahnik ini melihat mereka bagaimana berhatian, mereka minta atau cari berkah dari Rasulullah SAW, bawa anak. Tapi di riwayat lain nanti ada di riwayatnya, di riwayat lain bilang dia sebelum makan, sebelum minum, ibunya itu Ummu Sulaim bilang sebelum ada yang masuk ke mulutnya harus kamu bawa si anak ini ke Rasulullah SAW. Mereka belum kasih air, belum kasih apapun. Kita tahu di sini ibu-ibu sudah paham bagaimana cara anak. Dia bilang sebelumnya bawa ke Rasulullah SAW. Ya, mereka bawa kurma. Yang di sini terjemah di sini bilang berapa biji, tidak butuh berapa biji. Ini anak kecil. Sebagian dari biji, satu biji. Tapi karena mereka bawa berapa kurma, ya kita bilang fa'akhadha. Rasulullah ambil kurma tersebut, ambil dari satu biji, di apa bahasa Indonesia bilang apa? Falakaha. Lakaha itu bahasa Indonesia apa itu bilang? Mengunyah, Syekh. Mengunyah. Memunyak sedikit. Kenapa? Biar jadi lembut. Habis itu ambil di ujung jari itu masukin ke mulutnya itu gusi di bagian depan sama langit-langit itu sunnah. Ya, paksa sedikit anak itu kecil belum bisa buka, tapi karena masih kecil kita masukin ujung jari ke langit-langit. Tapi jangan kasih yang sudah ada kulit, sudah masih ada kulit. Tadi bilang Rasulullah sudah munyat ya sedikit, biar jadi lembut. Kalau kena atau kalau dia ke dalam tidak ganggu. Qala fa akhadha Rasulullah SAW famadaghaha. Artinya jangan langsung ambil dari kurma taruh. Ya, ini satu. Yang kedua, biar campur sama meludahi Rasulullah SAW biar dapat barakah. Kalau ambil langsung dari kurma yang di piring atau yang dari luar taruh langsung enggak ada berkah jari. Tapi ini enggak. Dapat berkah dari mulut Rasulullah SAW, dari ludah Rasulullah SAW. Semua akhadaha min fi. Rasulullah ambil dari mulutnya sendiri taruh di
mulut faja'alaha fi sabi. Ya, cara yang tadi kita belajar itu sunnahnya kita gosok ya, gusi di bagian depan, atas, bawah, sama langit-langit. Itu yang sunnah. Faja'ala fi sabi thumma hannakahu. Tahnik itu ke atas. Ya, bisa taruh sedikit aja, tapi ini ada tambahan ke langit-langit atau bagian langit-langit atas. Wasammahu Abdullah, kasih nama. Ini lihat namanya, nama bagus sekali. Biar kita faham harus pilih nama yang baik untuk anak kita. Mau anak kamu saleh, mau dapat hidup baik untuk anakmu, kasih nama yang baik. Jangan kasih nama yang nama apa artis atau nama yang sekarang bilang masyhur di sosial media atau orang main bola atau macamnya, atau artis di film-film Amerika atau film Eropa, atau kasih nama yang bagus cocok untuk anakmu. Kasih nama fasammahu Abdullah. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود. لا إله إلا الله. Itu ada satu orang Ansar yang hidupnya sudah setelah ini dia lihat 9 anak turunan dari Abdullah tadi yang tadi baru tahnik atau kasih tahnik itu, anaknya 9 semuanya hafal Al-Quran. Berkah apa itu tadi? Berkah doa Rasulullah SAW, karena Rasulullah baca atau kasih Allahumma barik lahum, ya Allah kasih berkah kepada Abu Talha dan istrinya. Terus coba baca lanjut. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Uyainah berkata, seorang laki-laki Ansor berkata, aku melihat 9 orang anak Abdullah tersebut semuanya hafal Al-Quran. La ilaha illallah. Itu bisa berkah yang kedua dari ludah Rasulullah SAW. Karena tadi Rasulullah masukin kurma ke mulutnya, bisa. Itu ceritanya mirip sama Al-Imam Nafi'. Saya sudah pernah kasih ceritanya. Al-Imam Nafi' itu salah satu orang ahli qiraat sab'ah. Ahli qiraat. Qari yang pertama, namanya Nafi'. Yang pertama biasa yang belajar qiraat itu orang pertama atau qari pertama, namanya Nafi'. Al-Imam Nafi' itu di dalam sejarahnya mereka bilang dia dapat mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kasih ludah atau kasih dari ludahnya sedikit ke mulut Nafi'. Imam Nafi' itu di dalam mimpi. Jadi setiap hari baca Al-Quran keluar parfum atau aromnya misik. وأما قال الإمام الشاطبي وأما الإمام السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. Dia tinggal di Al-Madinah. Tapi dapat mimpi seperti itu. Jadi setiap kali waktu dia mau baca Al-Quran atau mulai baca Al-Quran, keluar parfum misik atau harumnya yang bagus, harum misik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini efek apa? Efek mulut Rasulullah tadi. Ya, meludahi Rasulullah SAW yang tadi di dalam malam. Tapi sampai wafat. Efeknya di situ, di mulutnya sampai wafat. Setiap kali baca, dia keluar atau yang di sebelahnya cium atau bisa dapat parfum atau aroma parfum. La ilaha illallah. Di sini juga bisa. Bisa bilang karena berkah ludah Rasulullah SAW yang tadi campur sama kurma, bisa manfaatnya untuk anak Abdullah ibnu Abi Talha. Terus ada riwayat Muslim lain, riwayatnya sama, ceritanya sama, tapi lebih jelas lagi. Coba. Dalam riwayat Muslim, anak Abu Talha dari istrinya Ummu Sulaim wafat. Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan kalian ceritakan kepada Abu Talha tentang anaknya, biar aku yang memberitahukannya. Lalu Abu Talha datang. Ini lihat cara adab yang bagus istri sama suami. Kalau ada hal yang aneh, jangan ini langsung dari pintu, dari depan pintu. Kamu lagi di mana? Anak kamu sudah meninggal. Enggak. Ikut cara yang baik. Ini berhubungan tanda berhubungan saleh. Berhubungan saleh. Syekh, saya sudah tidak bisa sabar ya yang lewat-lewat. Kita belajar aja.
Sudah, kemarin saya belum bisa sampai seperti itu, ya tidak masalah. Tapi bisa menahankan diri sendiri, belajar itu. Ini lihat Ummu Salim bagaimana bisa. Luar biasa. Padahal dia perempuan seperti di sini. Seperti perempuan kita, tidak malaikat. Dia manusia seperti kita. Pasti marah, sedih. Tapi ada tujuan. Tujuan juga ada hikmah. Ada hikmah apa itu? Ini lihat karena mereka tadi bilang tidur malam sama suami, diceritain di riwayat yang tadi malam dapat doa Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak tidur, tidak ada doa dari Nabi. Tapi hikmatullah atur dia. Bagaimana kalau kita kasih apa itu keadaan manusia yang biasa, bagaimana masih ada fikir tentang itu hal tersebut, mau tidur sama suami. Seharusnya anaknya meninggal, ya enggak ada fikir di situ. Mungkin bisa bilang tahan sendiri aja, tidak bilang sama beliau, tapi enggak ada fikir. Enggak. Karena ada hikmah dari Allah Ta'ala, ya kasih juga orangnya karena suami tidak tahu, ya masih lanjut. Dapat anak. Berkah doa Rasulullah SAW, dapat anak itu yang hafalannya atau cucunya atau anaknya hafal Al-Quran. Terus lanjut. Lalu Abu Tolhah datang. Ummu Sulaim menghidangkan makan malam hingga Abu Tolhah makan dan minum. Kemudian Ummu Sulaim bersolek yang lebih dari biasanya hingga Abu Tolhah menggauli istrinya. Lanjut ya. Ya, lanjut. Ketika Ummu Sulaim melihat suaminya telah kenyang dan telah menggaulinya, ia berkata, "Hai Abu Tolhah, apa pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan barang kepada seseorang, lalu mereka meminta barang tersebut? Apakah orang itu berhak menahan barang tersebut?" Ia berkata, "Tidak." Istrinya berkata, "Ikhlaskanlah anakmu." La ilaha illallah. Hmm. Ummu Sulaim, kalau kita mau ambil pelajaran, tidak bisa ambil pelajaran Ummu Sulaim ini. Ya, masih menahankan suami. Sudah diri sendiri ya oke. Mungkin bilang oke. Tapi juga untuk suami biar dia tahan, biar dia diam, biar tidak marah. Tapi ini lihat suaminya di riwayat ini tidak bisa, masih tetap marah. Terus bilang apa? Abu Tolhah marah kemudian berkata, Ya marah langsung ya. Itu biasa yang paling banyak di dalam hidup kita. Kita lihat yang apa mungkin bilang apa sedih, lebih sedih di dalam rumah kalau ada anak yang meninggal seperti ini. Biasa ibu-ibu. Tapi di Abu Talhah ibu tenang, suami yang lagi marah. Semua kalah terus. kemudian berkata, "Engkau biarkan aku hingga bila aku telah berlumuran baru kau beritakan tentang anakku." Itu Ia maksudnya talatah tuh maksudnya janabah. Sekarang lagi janabah karena tadi dapat hubungan. Artinya kamu tunggu sampai saya ini berarti seharusnya saya siap-siap. Ya sekarang baru berdiri dia maksudnya kenapa sampai terlambat itu. Terus Ia berlalu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Begitu mengabarinya. datang Rasulullah SAW setelah mandi pasti tidak mungkin itu mereka sudah faham adab tersebut. Ini Rasulullah dapat wahyu, jadi tidak mungkin datang. Sampai di dalam riwayat hadis sahih juga di Sahih Bukhari, dalam satu hari Abu Hurairah dapat mimpi basah di masjid Rasulullah SAW. Dia keluar lagi cari tempat mandi, lagi cari mau mandi. Tapi ketemu Rasulullah SAW. Dia mimpi basah di dalam masjid. Ketemu Rasulullah SAW. Waktu dia lihat Rasulullah, dia hindari atau apa jauh dari biar Rasulullah biar tidak ketemu sama Rasulullah langsung. Dia hindari jalannya atau ambil jalan lain. Setelah dia mandi, Rasulullah lihat ya kenapa Abu Hurairah hari ini seperti itu. Tidak mau ketemu sama saya, biasa datang. Ya kan? Setelah dia datang Rasulullah tanya, Abu Hurairah, tadi kenapa kamu pergi tidak mau ketemu sama saya? Bilang tadi, wahai Rasulullah, saya tadi kena mimpi basah,
waktu itu saya masih junub atau masih janabah, belum bisa ketemu sama kamu. Bilang Rasulullah bersabda, subhanallah, al-mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak jadi najis walau dia janabah, bukan najis. Itu hukumnya, kamu mandi aja. Artinya kalau kamu datang salam sama saya atau ketemu, bukan najis. Al-mu'min la yanjus. Tapi adab sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim, tidak bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Betul, muslimnya atau mukmin, laki-laki atau perempuan, tidak jadi najis. Itu hukumnya, berubah hukum seperti Al-Quran karena lagi keadaanmu. Tapi ya, kalau saya lewat atas sejadah atau duduk di satu tempat, ini artinya sudah jadi najis? Tidak, enggak. Lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberkahi kalian berdua tadi malam. Anas berkata, kemudian Ummu Sulaim hamil ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu perjalanan dan Ummu Sulaim ikut dalam rombongan tersebut sudah Ya, menjadi Ummu Sulaim hamil, tapi masih ikut berjalanan. Itu jihad fi sabilillah. Jihad mereka seperti kita tahu. Ini pasti bukan dalam satu hari hamil sudah ikut. Sudah setelah berapa bulan dia hamil. Ini di sini di bulan terakhir ini. Lihat coba. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu perjalanan dan Ummu Sulaim ikut dalam rombongan tersebut, sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila memasuki kota Madinah setelah perjalanan jauh, beliau tidak langsung memasukinya, sehingga mereka telah Itu keadaan Rasulullah. Kalau masuk Al-Madinah tidak langsung. Artinya ya tunggu di luar, di masjid. Sampai Rasulullah di dalam adabnya nanti sudah pernah belajar di buku Asy-Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah kalau masuk Al-Madinah masuk siang hari, tidak masuk malam. Juga sebelum Rasulullah masuk ke Al-Madinah kasih tahu, kirim satu orang, Rasulullah datang. Ya, itu adabnya. Rasulullah kasih berapa adab biar perempuan siap-siap untuk suami, siap-siap rumah. Ada berapa adab yang Rasulullah bilang sama mereka. Terus ini sekarang Rasulullah masih di luar, belum masuk Al-Madinah. Ummu Salamah itu mulai apa itu? Melahirkan. Terus lanjut. beliau tidak langsung memasukinya sehingga mereka telah dekat dengan kota Madinah. Saat itu Ummu Sulaim merasa ketubannya pecah, Insya Allah, membuat Abu Thalhah harus menemani istrinya. Ya, Sedang artinya apa? Abu Talha tidak bisa ikut Nabi Muhammad SAW sambil Madinah. Masih di luar Al-Madinah. Ya, jadi ya, coba. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanan. Abu Thalhah berkata, Ya Rob, Engkau sungguh maha mengetahui bahwa aku sangat senang keluar kota Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk kota Madinah bersama beliau. Namun sekarang aku tertahan seperti yang engkau lihat. Insyaallah. Sebentar, ya. Ini doanya bagaimana? Lanjut ya. Sebentar. Kenapa buru-buru Durrah? Santai. Waktunya sudah mau habis. Sudah habis waktunya. Tapi kita belum selesai. Harus selesai cerita Ummu Talha. Ummu Sulaim. Dia doa. Ini doa Abu Talha bagaimana mau ikut Rasulullah SAW. Langkah-langkah. Wahai Tuhanku, kamu tahu aku waktu Rasulullah pergi, saya ikut. Waktu dia masuk, saya masuk. Waktu dia keluar, saya keluar. Mau ikut semuanya, tapi hari ini saya tidak bisa. Kamu sudah tahu apa keadaan saya. Terus dapat jawab apa itu jawaban Allah Ta'ala? Atau yang pertama keringanan untuk istri. Ini lihat. Ummu Sulaim bilang apa ya Abu Talha? Ayo. Ummu Sulaim berkata, Hai Abu Thalhah. Iya, Syekh. Ya, ayo bismillah. Lalu Ummu Sulaim berkata, Hai Abu Thalhah, aku tidak merasa apa-apa. Berangkatlah. Lalu kami berangkat. Ketika sampai di kota Madinah, ketuban Ummu Sulaim pecah, kemudian lahir seorang anak lelaki. Ini ketuban pecah 2 kali? Enggak, maksudnya ya sudah mulai tadi dapat sakit.
dapat bahasa Indonesia kalau tidak salah, kayak bahasa Indonesia bilang mules. Mules itu mulai melahirkan atau awalnya. Waktu Sayyidina Abu Talhah doa, kayak tahan sedikit. Dia bilang, wahai Abu Talhah, ini bukan seperti biasa. Kita masih bisa jalan. Ya, lari cepat ya sampai bisa masuk Al-Madinah. Artinya masih ada kesempatan bisa masuk Al-Madinah. Terus lanjut. وضربها المخاض, sekarang sudah datang melahirkan yang resmi ya. وضربها المخاض حين قدم فولدت. Terus Ibuku Ummu Sulaim berkata, "Hai Anas, bayi ini tidak boleh disusukan sebelum engkau bawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi harinya aku membawa bayi tersebut menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Insya Allah. وذكر تمام الحديث. Ini cerita yang tadi waktu Rasulullah SAW kasih tahnik. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman. Jadi dari hadis ini ada berapa pelajaran? Kalau saya mau sebut waktunya sudah kita hampir 50 menit. Boleh cerita ini kita kasih bayangan, ambil pelajaran apa? Dari setiap keadaan tadi. Dari pertama hidup Ummu Sulaim jadi nikah berapa kali? Ayah anak Anas sama Abu Talha sama satu orang yang tadi itu bilang keluar ke Asyam ikut agama Nasrani, Ummu Sulaim. Terus bagaimana sifat perempuan yang salihah di dalam hidupnya sama suami, juga bagaimana kita bisa ambil pelajaran itu sabar mereka, juga kita bisa ambil pelajaran bagaimana kita cari orang saleh untuk tahnik. Kalau ayahnya sudah cukup, yang penting ahli agama bagus, istiqamahnya bagus, kasih itu sunnah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kamu sendiri bisa ya silakan, tidak bisa bawa ke orang yang saleh, ayahmu, guru atau macamnya. Terus ada Rasulullah SAW waktu masuk Al-Madinah, tidak masuk itu tiba-tiba ya, berarti ada sebelumnya. Juga Abu Talha bagaimana dia ikhlasnya di doa yang tadi sampai Allah Ta'ala kasih kesempatan atau bisa bilang masuk di karamat orang saleh, mukjizat karamah untuk orang saleh. Setelah dia doa, Ummu Talha bilang, ya saya tidak ada rasa apa-apa, kita masih bisa lanjut. Setelah ini kenapa? Karena doanya, ya Allah, aku mau ikut Rasulullah waktu dia masuk, tapi karena istri saya tidak bisa. Artinya apa? Ya Allah, tundahin sedikit, ya Allah bantu saya biar bisa masuk. Ummu Talha rasanya ya kayak nggak ada sakit lagi, bilang sama dia, Ummu Talha ini kita bisa masuk karena benya atau sakitnya kurang. Ya langsung lari atau cepat-cepat bisa masuk Al-Madinah. Setelah Al-Madinah mulai lagi. Ini juga artinya doa Abu Talha. Allah Ta'ala kabul doa Abu Talha. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum al-ikhlas fil aqwal wal a'mal, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.